Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar matematika peminatan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang eksponen. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang eksponen, kalian perhatikan dulu permasalahan berikut. Sebuah apotek menjual 2 buah masker pada hari pertama. Pada hari kedua terjual 4 buah masker. Pada hari ketiga terjual 8 masker. Pada hari keempat terjual 16 masker. Dan seterusnya, jumlah masker yang terjual pada hari tertentu adalah 2 kali jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya. Berapakah jumlah masker yang terjual pada hari ke-10? Sekarang kita coba selesaikan permasalahan berikut. Pada soal diketahui jumlah masker yang terjual dari hari pertama sampai seterusnya. Dari sini, kita bisa lihat bahwa jumlah masker yang terjual membentuk sebuah pola. Dan dikatakan secara jelas juga di soal bahwa jumlah masker yang terjual pada hari tertentu adalah 2 kali jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya. Nah, sekarang kita daftarkan satu persatu menggunakan tabel berikut. Pada hari pertama, jumlah masker yang terjual adalah 2. Pada hari kedua, jumlah masker yang terjual adalah 4. Nah, 4 di sini kita dapatkan dari 2 dikali 2. Kenapa bisa 2 dikali 2? Karena tadi disebutkan bahwa jumlah masker yang terjual pada hari tertentu adalah 2 kali jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya. Jadi 4 ini adalah 2 dikali jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya. Atau bisa saya jabarkan menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian pada hari ketiga, jumlah masker yang terjual adalah 8. 8 ini adalah 2 dikali 4. 2 dikali jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya. Atau bisa saya jabarkan menjadi 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian untuk hari keempat, jumlah masker yang terjual adalah 16. 16 itu dari 2 dikali 8. Atau bisa saya jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di sini, pada hari kelima, walaupun tidak diketahui pada soal, kita juga bisa ketahui jumlah masker yang terjual pada hari kelima, yaitu 2 dikali jumlah masker yang terjual pada hari keempat. Jadi 2 dikali 16 sama dengan 32. Atau bisa saya jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini kita lihat terbentuk sebuah pola. Pada hari pertama, kita mengalihkan bilangan 2 sebanyak 1 kali. Pada hari kedua, kita mengalihkan bilangan 2 sebanyak 2 kali. Pada hari ketiga, kita mengalihkan 2 sebanyak 3 kali. Begitupun hari keempat, kita mengalihkan 2 sebanyak 4 kali. Dan pada hari kelima, tentunya 2 akan dikalikan sebanyak 5 kali. Maka, untuk jumlah masker yang terjual pada hari ke-10, yaitu dengan mengalihkan 2 sebanyak 10 kali. Jadi 2 dikali 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 2 sama dengan 1024. Nah, bagaimana kalau saya tanyakan jumlah masker yang terjual pada hari ke-50? Tentunya kita menghitung dengan cara mengalihkan 2 sebanyak 50 kali. Tetapi tentunya akan memakan space yang banyak jika kita menuliskan perkalian berulang 2 sebanyak 50 kali. Nah,
untuk mempersingkat penulisan ini, maka kita akan menggunakan yang namanya eksponen. Sebenarnya, di SMP kalian sudah pernah belajar tentang eksponen. Eksponen itu apa sih? Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Atau bisa saya definisikan, eksponen adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, untuk bentuk umumnya, di sini misalkan saya punya bilangan A. A pangkat N. Jadi, itu sama dengan A dikali A dikali A dikali seterusnya sebanyak N kali. Di mana A di sini tidak boleh sama dengan 0. Di sini A kita namakan dengan basis atau bilangan pokok. Sedangkan N-nya adalah eksponen atau pangkat. Nah, kalian harus ingat-ingat karena kita akan sering menggunakan istilah basis dan eksponen. A adalah basis atau bilangan pokok dan N adalah eksponen atau pangkat. Contohnya, jika ada 3 pangkat 4, itu kita mengalihkan 3 sebanyak 4 kali. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Kemudian, kalau negatif 2 pangkat 3 sama dengan, jadi kita mengalihkan negatif 2 sebanyak 3 kali. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Beda lagi kalau penulisannya seperti ini, tanpa tanda kurung. Itu artinya negatifnya itu tidak ikut dipangkatkan. Maka cara menghitungnya, negatif 2 kita kurung 2 kali 2 kali 2. Jadi jika negatifnya ikut dikurung, berarti dia ikut dipangkatkan. Tetapi jika negatifnya tidak ikut dikurung, maka negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Kemudian 1/2 pangkat 2, itu berarti kita mengalihkan setengah atau 1/2 sebanyak 2 kali. Setengah dikali setengah. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perpangkatan. Nah, sifat-sifat eksponen ini harus benar-benar kalian pahami dan kalian kuasai, karena nanti seterusnya kalian akan sering bertemu dengan sifat-sifat eksponen ini. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Di sini kalian lihat, jika perkalian dari dua buah eksponen yang memiliki basis yang sama, maka pangkatnya atau eksponennya bisa kita jumlahkan. Seperti itu. Syaratnya itu tapi basis atau bilangan pokoknya harus sama. Contohnya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sini kan basisnya sama kan? Sama-sama 3. Jadi kita bisa jumlahkan pangkatnya. Jadi 3 pangkat 3 tambah 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Jadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 5. Selanjutnya, A pangkat M dibagi A pangkat N, atau bentuk lain bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ini kita lihat, jika dua buah eksponen kita bagi dan memiliki basis atau bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Contohnya, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Karena di sini basisnya sama yaitu 3, maka kita bisa kurangkan pangkatnya. Jadi 3 pangkat 3 dikurangi 2.
3 dikurangi 2, 1. Jadi hasilnya 3 pangkat 1. Tapi karena pangkat 1, jadi tidak perlu ditulis. Oke, sifat yang ketiga. A pangkat M pangkat N. Jadi ada pangkat dipangkatkan lagi. Jadi kalian lihat di sini. Kalau ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka kalian bisa kalikan pangkatnya. Jadi A pangkat M dikali N. Contohnya 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi kita di sini bisa kalikan saja pangkatnya. Jadi 3 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 6. Jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 3 pangkat 6. Sifat yang keempat. A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kalian lihat di sini, jika ada perkalian kemudian dipangkatkan, maka tiap-tiap yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 3 dikali 2 pangkat 2. Jadi masing-masing yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 2. Jadi 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, sifat yang kelima. A per B pangkat M. Itu sama seperti tadi. Jika A per B atau A dibagi B kita pangkatkan dengan M, maka baik pembilang maupun penyebut kita pangkatkan dengan M. Jadi A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya 3 per 2 pangkat 2. Maka masing-masing pembilang dan penyebut kita pangkatkan dengan 2. Yaitu jadi 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Contoh ke-6. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau pangkatnya negatif, itu kalian jangan bingung. Itu artinya 1 per A pangkat N. Misalkan contohnya ada 3 pangkat negatif 2. Itu artinya 1 per 3 pangkat 2. Misalkan 2 pangkat negatif 5. Itu artinya 1 per 2 pangkat 5. Seperti itu ya. Sifat selanjutnya, akar M dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per M. Atau gini, kita balik. Misalkan ada A pangkat N per M, ada pangkat pecahannya, jangan bingung. Itu artinya akar M dari A pangkat N. Contohnya, misalkan akar 5 dari 3 pangkat 3. Itu kalau kita ubah menjadi pangkat pecahan menjadi 3 pangkat 3 per 5. Kalau akar 5 dari 3 itu artinya 3 pangkat 1 per 5. Nah, kalau akar 3 itu artinya 3 pangkat setengah. Sifat yang ke-8. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun bilangan real kita pangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Asalkan A-nya itu, basisnya itu tidak sama dengan 0. Jadi, misalkan 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. 5 pangkat 0 hasilnya juga sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal ya. Yang pertama, tentukan hasil dari operasi eksponen berikut. Akar 5 pangkat akar 2 dipangkat 2. Yang perlu kita ingat tadi ada sebuah sifat apabila ada perpangkatan kemudian dipangkatkan lagi, maka kita kalikan pangkatnya. Jadi di sini kita kalikan pangkatnya.
akar 2 dikali 2. Jadi akar 5 pangkat 2 akar 2. Nah, di sini akar 5 kalau kita buat menjadi pangkat pecahan kan menjadi 5 pangkat 1/2. Jadinya seperti ini, 5 pangkat setengah dikalikan 2 akar 2. Di sini kan 2 sama 2 bisa kita coret kan. Jadi hasilnya 5 pangkat akar 2. Kemudian contoh yang kedua, 4 pangkat 1 ditambah akar 2 dikali 4 pangkat 1 dikurangi akar 2 sama dengan, jangan bingung dulu, tadi kan ada sifat yang jika basis atau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Di sini kan basisnya sama kan 4, di sini juga 4. Jadi kita tinggal jumlahkan pangkatnya. Jadi 4 pangkat 1 ditambah akar 2 ditambah 1 dikurangi akar 2. Jadi di sini kan 1 tambah 1 2, akar 2 dikurangi akar 2 0. Jadi hasilnya 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian contoh selanjutnya, sederhanakanlah 3 pangkat X plus 4 dikali 5 pangkat X plus 1 dikali 15 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan, nah tadi kan ada sifat ini. Nah karena di sini sudah ada yang basisnya 3 dan basisnya 5 dan di sini ada 15, berdasarkan sifat ini 15 ini bisa saya jadikan ini 3 kali 5 pangkat 2X dikurangi 1. Jadi ini masing-masing kita pangkatkan dengan 2X dikurangi 1. Jadi 3 pangkat X ditambah 4 dikali 5 pangkat X ditambah 1 dikali 3 pangkat 2X dikurangi 1 dikali 5 pangkat 2X dikurangi 1. Nah sekarang kita operasikan yang memiliki basis yang sama. Basis 3 dengan basis 3, basis 5 dengan basis 5. Nah, karena di sini perkalian, jadi pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi 3 pangkat X ditambah 4 ditambah 2X dikurangi 1 dikali, kemudian basis 5. 5 pangkat X plus 1 ditambah 2X dikurangi 1. Ini X ditambah 2X kan 3X. Kemudian 4 dikurangi 1, 3. Jadi 3 pangkat 3X dikurangi 3. Kemudian yang 5, basis 5. X ditambah 2X, 3X. 1 dikurangi 1, 0. Jadi 5 pangkat 3X. Misalkan ini dalam bentuk soal pilihan ganda. Misalkan di soal pilihan gandanya jawaban seperti ini sudah ada. Jadi kalian cukup sampai sini saja mengerjakannya. Atau misalkan belum ada di pilihan gandanya. Di sini kan ada 3 pangkat 3X dikurangi 3. Ini kan bisa saya jadikan 3 pangkat 3X dikali 3 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat 3X. Nah, karena ini pangkatnya negatif, maka bisa saya jadikan seperti ini. Ingat tadi, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 3 pangkat 3X dikali 5 pangkat 3X per 3 pangkat 3. Nah, karena ini sama-sama pangkat 3X, berdasarkan sifat-sifat eksponen, ini bisa saya tuliskan menjadi 3 kali 5 pangkat 3X per 3 pangkat 3, 27. Seperti itu ya. Sekarang contoh yang keempat.
Jadi 27 dikali A pangkat negatif 5 dikali B pangkat negatif 3 per 3 pangkat 5 dikali A pangkat negatif 7 dikali B pangkat negatif 5 pangkat negatif 1. Jadi ini yang dipangkatkan negatif 1 itu semuanya ya. Jadi caranya ini ada 27, ada 3 pangkat 5. 27 ini agar bisa saya operasikan dengan 3 pangkat 5, bisa saya rubah menjadi basis 3. 3 pangkat berapa ya hasilnya 27? 3 pangkat 3. Jadi 27 ini saya rubah menjadi 3 pangkat 3, kemudian yang lainnya masih sama. Nah, sekarang karena ini sudah masing-masing memiliki basis yang sama, tinggal kita bagi dengan basis yang sama. Jadi 3, yang basis 3 dengan basis 3, basis A dengan basis A, basis B dengan basis B. Jadi 3 pangkat 3 per 3 pangkat 5 dikali A pangkat negatif 5 per A pangkat negatif 7 dikali B pangkat negatif 3 per B pangkat negatif 5 pangkat negatif 1. Nah, sekarang kita perlu ingat sifat yang ini. Jika dibagi, kemudian bilangan pokok atau basisnya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi 3 pangkat 3 kurangi 5. Kemudian dikali A pangkat negatif 5 dikurangi negatif 7. Dikali B pangkat negatif 3 dikurangi negatif 5 pangkat negatif 1. Ini 3 dikurangi 5 negatif 2. Kemudian negatif 5 dikurangi negatif 7. Ini kan jadi plus kan? Jadi negatif 5 tambah 7, 2. Kemudian negatif 3 dikurangi negatif 5. Ini kan jadi plus. Jadi negatif 3 plus 5 itu 2. Jadi tiap-tiap ini kita pangkatkan dengan negatif 1. Nah, jangan lupa setelah itu karena ini pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya bisa kita kalikan. Jadi 3 pangkat negatif 2 pangkat negatif 1, pangkatnya kita kalikan, negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2. Jadi 3 pangkat 2. Kemudian A pangkat 2 pangkat negatif 1, 2 dikali negatif 1 negatif 2. Kemudian B pangkat 2 pangkat negatif 1, 2 dikali negatif 1 negatif 2. Nah, misal kalau di pilihan ganda di sini sudah ada jawabannya, bisa langsung seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak ada jawabannya, nah ini 3 pangkat 2 kan 9. Karena ini dua-duanya pangkatnya negatif, maka kita pakai per A pangkat 2 B pangkat 2. Atau ini kan bisa juga saya tuliskan jadi karena sama-sama pangkat 2 jadi 9 per A kali B pangkat 2. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.